Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa PKTV? Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Alita di program Bincang Parlemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu perjuangan DPRD juga di kantor DPRD tentunya untuk memperjuangkan Kampung Sidrap yang ada di Kelurahan Guntung. Nah, sampai saat ini pun untuk status dari Kampung Sidrap ini belum diketahui apakah boleh masuk Kota Bontang atau masih jadi diperebutkan antara Kutim dan Kota Bontang. Dan untuk membahas lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Bapak Agus Haris. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak Agus Haris, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya Pak. Oke, dengan tema kita saat ini yaitu usaha DPRD perjuangkan Kampung Sidrap. Seperti apa Bapak Agus Haris selaku wakil dari warga di Sidrap maupun di Kota Bontang ini untuk memperjuangkan Kampung Sidrap ini sejauh ini? Ya, memang bicara Sidrap ini sangat panjang ya, dimulai dari, kalau kita runut mulai dari keluarnya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2005 tentang penetapan tapal batas. Iya. Itu awal dari persoalan Sidrap mulai muncul. Walaupun sebelumnya kan sudah dimekarkan kita di Bontang dari pemecahan Kutai Kartanegara kan tahun 99. Pemecahan itu waktu itu sudah dipecahkan menjadi 3 kecamatan. Bontang Selatan, Barat, dan Utara. Nah, secara substansi yang selama ini tidak pernah diketahui oleh semua pihak, baik juga masyarakat Sidrap, baik juga masyarakat Kota Bontang secara umum, bahwa memang sejak awal peraturan Menteri Dalam Negeri ini tidak disusun secara teliti dan cermat, mengabaikan asas-asas pelayanan masyarakat. Nah, sehingga kami menganggap bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri ini cacat hukum. Nah, itu juga yang kami pahami sebagai anggota DPRD. Maka sampai saat ini kami tetap meyakini secara aturan bahwa Sidrap itu tetap menjadi bagian Kota Bontang. Kenapa? Di dalam penetapan tapal batas itu, berdasarkan Undang-Undang Pemekaran 99 sampai tahun 2002 itu, kan sudah dimekarkan 3 kecamatan. Iya. Tapi keluarnya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2005 itu hanya mengacu pada 2 kecamatan. Hanya 2 kecamatan saja yang ada di dalam Bontang Utara sama Bontang Selatan, tidak ada Bontang Barat. Yang kedua, kenapa cacat hukumnya itu tadi. Yang kedua, penetapan pilar-pilar itu di pasal 1 huruf A, pasal patok 10, 11, 12, 13 itu ditulis di dalam itu Kelurahan Guntung. Padahal sesungguhnya ditulis di dalam itu Kelurahan Belimbing. Kelurahan Belimbing itu patok 10, 11, 13, 14. Patok 12 itu ada di Dusun Salona. Sementara faktanya di lapangan itu patok 10, 11, 12, 13, 14 itu ada di Kelurahan Guntung. Itu sudah sangat cacat. Itu sudah sangat cacat. Nah, ini yang tidak pernah kita ungkap. Karena ini kan rahasia untuk kita bawa ke Mahkamah Agung. Nah, dengan penetapan itu, dengan pemekaran hanya mengacu pada 2 kelurahan, hanya 2 kecamatan, Selatan sama Bontang Utara, tidak masuk Bontang Barat, dengan penentuan tapal batas, penentuan titik-titik koordinat, penetapan patok-patok itu sudah tidak berkesesuaian dengan asas-asas. Nah, itulah kemudian kami anggap bahwa ini cacat hukum. Tapi saat itu Kelurahan Belimbing masuknya di Kecamatan Barat.
Bontang Barat. Padahal saat itu Bontang Barat belum ada. Ada sudah, kalau pada saat tahun 99 sudah ada. Maka itu tadi saya pengantar tadi mengatakan bahwa pemekaran dari Kutai Kartanegara Ya. tahun 99 itu sudah kita mekarkan 3 kecamatan. Sudah 3 kecamatan. Ya. Nah, Sidrap itu tidak pernah lepas sejak statusnya Bontang ini desa, kecamatan sampai masuk kota administratif. Sidrap itu tetap bagian daripada kota Bontang. Nah, pada saat keluar inilah yang membuat persoalan ini muncul. Nah, kenapa kita tahu tiba-tiba Sidrap itu sudah tidak ada di Bontang? Adanya edaran Kelurahan Guntung tahun 2005 itu, akhir tahun 2005 kalau tidak salah ingat, ada pemberitahuan dari Kelurahan Guntung bahwa Sidrap itu sudah tidak bisa kami layani karena sudah dikeluarkan dari pemerintahan Kota Bontang masuk ke pemerintahan Kutai Timur. Nah, pada saat itu kami kaget semua warga. Ya. Akhirnya singkat cerita, kita rapat dengan seluruh tokoh masyarakat, para ketua RT untuk mendalami persoalan ini. Nah, itulah. Nah, yang selanjutnya, kalau kita juga anggaplah ini tidak ada tadi persoalan 2 kecamatan, tidak ada persoalan penentuan pilar penetapan patok tidak salah tempat. Masih bisa juga kita menguji secara hukum karena patok 1 sampai dengan 14 itu kan mestinya konsisten dia dalam bahasanya menuju utara. Tapi faktanya patok 8 itu di Kusnodo dia tidak runut tidak konsisten dia bahasanya ke utara, tapi patok 8 itu menuju ke timur ke patok 9. Patok 9 baru diputar ke utara. Nah, itu kemudian artinya 3 pokok soal hukum itu tidak berkesesuaian. Sementara kan kita tahu semua produk hukum itu 3 aspek yang harus dia penuhi. Kepastian hukum itu sendiri kita sudah tidak dapatkan karena penentuan titik koordinat tempat batasnya tidak sesuai antara bunyi perundang-undangannya itu Permendagri dengan fakta di lapangan tidak sesuai. Ya kan? Di dalam pasal 1 huruf A itu dikatakan bahwa ada di Kelurahan Belimbing, ya ada 4 pilar tadi, bahkan ada di Dusun Salona, kan lucu kan? Tapi faktanya ada di Guntung itu patok 10, 11, 12, 13, 14. Nah, itu tidak ada kami dapat di situ soal kepastian hukum. Yang kedua soal keadilan tidak ada. Mana? Tidak ada adilnya karena kita dijauhkan dari aspek pelayanan yang prima, ya kan? 2 hal itu tidak didapat. Apalagi kalau bicara asas manfaat, tidak ada. Asas manfaatnya tidak ada karena semua aktivitas orang-orang yang ada di Sidrap itu 99,9% itu kan aktivitasnya ada di Bontang semua. Orang yang bekerja di perusahaan, lingkungan pupuk Kaltim rata-rata sekolah dan sebagainya, anak sekolah juga mata pencariannya ada di Bontang. Nah, itu kemudian 3 aspek itu tidak didapat. Akhirnya ya kita menganggap bahwa dengan melihat fakta-fakta itu tadi ya ini kami anggap cacat hukum karena tidak disusun secara cermat, teliti dan mengabaikan asas-asas pelayanan tadi. Nah, itu kemudian kami DPRD secara kelembagaan itu memiliki dasar yang kuat untuk menjadi legalnya masyarakat, dan kebetulan masyarakat Sidrap ini kan memberikan mandat kepada kami berdasarkan surat yang diberikan kepada DPRD dan pemerintah untuk mereka kami wakili secara hukum ke Mahkamah Agung. Nah, seperti itu. Oke, baik. Kalau sejauh ini kita ketahui bahwa dengan perjuangan yang dilakukan DPRD terjadi saling berebut dengan Kutim maupun dengan Bontang. Saat itu kenapa akhirnya kok jadi Kutim padahal dari pemekaran Kutai Kartanegara saat itu ya? Iya, ya ini yang kita tidak mengetahui secara pasti pada saat proses di tahun 2000 itu, kalau tidak salah tahun 2000 dimulainya proses perubahan ya.
antara pemerintah Kota Bontang dengan pemerintah Kutai Timur pada saat itu yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kami tidak tahu persis kenapa itu sidrap bisa masuk ke sana. Karena kalau ditinjau dari semua aspek aturan tadi, mulai dari desa, ya kan? Desa waktu statusnya Bontang waktu itu kan, desa, terus kecamatan Bontang. Kecamatan Bontang dulu kan sampai ke Sangatta kan, sampai menjadi kota administratif itu kan masih Bontang terus, masih Bontang terus. Nah, tiba-tiba kita tahu karena pemberitahuan Kelurahan Guntung bahwa sudah tidak bisa lagi dilayani, situlah kita yang akhirnya pada kebingungan waktu itu kan. Nah, proses awal itu kami sama sekali nggak mengetahui. Tapi fakta juga berdasarkan hasil komunikasi saya dengan teman-teman beberapa ASN di Kota Bontang yang terjun langsung pada saat penentuan tapal batas itu mengatakan bahwa memang sesungguhnya patok 1 sampai 14 ini sesungguhnya lurus. Tapi di Bukit Kusnodo itu patok 8 itu masuk ke dalam untuk patok 9. Itu karena hutan rimba sehingga mereka nggak sanggup masuk ke dalam. Nggak sanggup masuk ke dalam. Akhirnya dia telusuri itu jalan pipa, cor-coran itu yang enak jalannya. Lalu kemudian di depannya rumah sakit sebelum ekuator, patok 9, taruh di situ. Taruh di situ. Nah itulah, itu fakta di lapangan. Nah kalau kemudian juga kita mau, anggaplah di sekarang kita akui ini. Kita akui ini Permendagri. Banyak persoalan yang akan timbul nantinya kalau kita akui ini Permendagri yang ada ini. Persoalan yang muncul itu adalah seluruh Kelurahan Guntung itu sampai pabrik pupuk Kaltim itu pasti masuk Kutai Timur. Karena masuk patoknya itu ya? Indah kan bahasanya kan begini, bahwa batas Bontang dengan Kutai Timur adalah berdasarkan jalan pipa. Ya kan? Jalan pipa itu tidak disebutkan di dalam peraturan menteri itu bahwa sampai pada patok 9 itu diputar arah apa itu batas. Tapi dikatakan bahwa menelusuri jalan pipa. Sementara pipa itu kan dari Muara Badak sampai ke dalam jantung pabrik pupuk Kaltim. Dan itu menelusuri jalan kan. Jadi semua yang sebelah kiri itu Kelurahan Guntung, pupuk Kaltim masuk ke pabriknya itu masuk ke timur. Masuk ke timur. Kalau kita akui ini, itu juga cacat. Itu juga cacat hukum. Nah, itulah kemudian kami semua masyarakat sidrap dan itu yang kami pahami di DPRD bahwa persoalan ini harus diuji berdasarkan aturan juga. Nah, yang berhak menguji itu kalau Permendagri adalah ya MA. Nah, sekarang ini alhamdulillah sudah sejak bulan Juli, bulan 7 itu kan sudah masuk. Dan waktu bulan lalu, akhir bulan lalu, awal bulan ini saya sudah Oktober ya? Saya ke sana temu langsung Pak Andam Sulpa bertanya tentang kuasa soal hukum. Peluang ya. Gimana kira-kira? Ya beliau aku yakin bahwa 99% kita insya Allah menang karena sudah cacat prosedur dari awal kan? Iya. Sudah cacat prosedur dari awal. Karena Kutim ini kan tidak terganggu sebenarnya. Kutim ini kan kita tidak gugat. Yang kita gugat ini adalah peraturan menteri, yang kita gugat adalah pihak Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kutim ini nggak terlibat. Tapi kenapa saat itu ada kabar kalau Kutim juga ingin mengambil? Ya kan memang berdasarkan yang peraturan menteri sekarang kan memang wilayahnya dia. Kita harus akui itu. Memang secara hukum, kalau hukum yang ada sekarang ini ya dia wilayahnya. Tapi secara fakta lapangan, de factonya ya masuknya Bontang. Bontang karena kan masyarakat ini kan semuanya KTP kan, KTP Bontang. KTP Bontang. Dan juga aspek-aspek lain seperti hak politiknya, hak demokrasinya juga teman-teman di sini kan memilihnya juga di Bontang. Ya kan? Oke, tapi saat itu Pak Agus Haris bahwa kita melihat patok yang akhirnya ternyata bergeser. Saat itu dari anggota DPRD dengan siapa untuk kembali mengukur patok itu? Waktu kami melakukan penelusuran itu kita libatkan semua, baik provinsi,
pemerintah Kota Bontang, juga Kutai Timur. Dan saat itu Ya kita kasih tahu bahwa ini sesungguhnya patutnya tidak di sini. Tapi ya bahasanya kalau teman-teman dari Kutai Timur, ya ini kan sudah menjadi produk hukum. Ya tapi produk hukum itu kan menyengsarakan kita. Nah itu kan jadinya seperti itu, akhirnya sama-sama kalau mengklaim. mengambil jalan pintasnya ya lewatnya jalan pipa gitu tadi, itu dari siapa? Ya kesepakatan kedua belah pihak. Kan diinisiasi oleh kan sebelum dipatok itu kan pasti Kutim Bontang ada. Iya. Ini juga kalau kita merujuk pada aspek penentuan tapal batas, ya kan sudah menyalahi juga soal syarat-syarat penentuan tapal batas. Kan mestinya kan karakter alam, apakah sungai atau gunung. Ini kan jalan pipa. Pipa itu pun bukan punya kita, punyanya Pertamina, Vico ya, kalau Morabada ya Vico ya. Kalau tidak salah Vico. Itu pipanya mereka, pipanya Pertamina. Itu juga bukan punya kita. Kalau kemudian Vico sudah tidak punya lagi sumber gas alam cair, terus diambil, di mana batas kita kan? Nah itu, jadi kan memang banyak faktor yang kami anggap bahwa tidak sesuai tatanan hukum. Makanya kami selalu anggap bahwa ini cacat sejak dari awal peraturan Menteri Dalam Negeri itu. Makanya itu yang kita gugat. Kutim tidak usah genit, diam saja kau, karena kamu tidak kami gugat. Betul. Yang kami gugat ini adalah yang mengeluarkan aturan. Nah, seperti itu. Oke, baik. Tapi kalau dari peraturan itu Pak Agus Haris, sebenarnya berapa sih luasnya sidrap? Kalau berdasarkan penelusuran masyarakat kemarin bersama dengan teman-teman itu, ya kurang lebih 275 hektar ya. Ya, sekitar itu. Sungguh pun yang disepakati di dalam berita acara pada saat Pak Isran Nur memediasi kami di tahun 2019 bulan Januari kalau tidak salah ya. Apa bulan 3 saya kurang ingat. Januari ya, betul ya Januari ya. Itu kurang lebih 160 hektar. Yang di dalam, masih di dalam berita acara yang disepakati di hadapan Pak Gubernur waktu itu bulan tahun 2019 itu kan kami diundang oleh Gubernur, diundang Wali Kota Bontang, diundang DPRD Kota Bontang, diundang Asisten 1, diundang Ketua DPRD Kutai Timur, Ketua DPRD Kutai Timur, Asisten 1. Kita sepakat di hadapan itu bahwa Ketua DPR Bupati Kutai Timur setuju menyerahkan itu ke sidrap. Tapi karena proses politik pasca pilkada, Pak Ardiansa naik, ditolak itu. Mereka juga paripurna menolak kesepakatan awal itu. Nah, itulah kemudian akhirnya jadi kita bawa ke MA, karena mestinya sudah selesai ditangani oleh Pak Gubernur sesuai dengan itu ya. Ya kan memang jadi begini. Persoalan di daerah itu apabila ada sengketa antar kabupaten kota berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2017, jika ada sengketa di daerah kabupaten kota itu diberikan kewenangan kepada gubernur untuk menyelesaikan. Dikasih dia waktu 3 bulan kalau tidak salah itu di dalam ketentuan itu. Nah, kewenangan itu sudah dipergunakan sebenarnya oleh Pak Isran Nur waktu itu tahun 2019. Cuman kelupaan ditindaklanjuti, surat kesepakatan itu tidak dibawa ke Kementerian Dalam Negeri langsung. Diabaikan 2 tahun lebih, sampai bulan 10 tahun 2020 kemarin, ya bulan 10 tahun 2022, baru diteruskan itu surat ke sana. Tapi sudah kadung duluan penolakan pemerintah Kutai Timur. Lebih duluan suratnya masuk ke kementerian, baru masuk suratnya gubernur. Kan saya telusuri terus. Dikatakan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri nggak bisa lagi Pak Gus, karena ini sudah duluan masuk ke sini. Seandainya 2019 anggaplah 2 bulan 3 bulan kemudian ini langsung dibawa ke sini itu kesepakatan, ini pasti selesai di tangan gubernur. Tapi karena sudah selesai nggak bisa lagi, jadi ya tetap kembali pada aturan yang pertama, yaitu 25. Berarti bisa saya bilang kalau dari gubernur nih yang lalai. Ya mungkin karena faktor kesibukan, tidak didelegasikan ke bawah,
mungkin ke wagub kah atau ke asisten satu atau yang memang menangani bagian perbatasan. Ya mungkin juga faktor itu betul dibilang, mungkin faktor waktu itu COVID kan, COVID sehingga luput karena semua terfokus pada menghadapi pandemi itu. Nggak boleh kemana-mana kan, semua kita pakai masker. Itu masih ada pakai masker. Masih flu sepertinya gitu, Pak. Baik, kalau saya bertanya untuk warganya sendiri, sejauh ini mencapai berapa? Jiwa ya? Jiwa. Jumlah jiwa saya tidak terlalu tahu persis berapa, tapi sudah kalau yang selama ini kita sekitar 1.700. Tapi mungkin perkembangan populasi penduduk ini perhitungan terakhir kami tidak tahu persis, tapi mungkin main di angka 2.000-an sudah. Tapi kalau dari KTP-nya sendiri, apakah 99% itu tadi Iya, Bontang semua. Hanya puluhan aja yang ada ke Kutim. Nah itu kenapa? Kok mereka pengen tinggalnya di Bontang tapi akhirnya membuat KTP-nya di Kutim? Sebenarnya kalau ini jujur ya, sebenarnya kalau Sidrap itu kompak. Tidak ada yang mau berKTP Kutim. Sudah lama selesai ini barang. Oh, jadi sebenarnya dari warga Sidrap sendiri ada yang berKTP Kutim mungkin sekitar 50-an kali. Ada yang pengen Kutim. Saya tidak tahu apa pengen Kutim atau karena mungkin persoalan ekonomi, kita tidak tahu. Tidak tahu persis karena kami tidak pernah tanya. Tapi yang nyatanya memang ada berKTP Kutim. Ya. Tapi ya itu puluhan orang. Kalau dulu di masih awal-awal tahun 2007 sampai 2010 hanya belasan, mungkin hanya 11 orang. Tapi saya dengar sekarang mungkin sekitar 50-an yang berKTP Kuta Timur. Nah, andaikan warga sebenarnya kompak, satu pun tidak ada yang berKTP Kuta Timur, sudah lama selesai tanpa kita harus bawa ke kementerian. Iya. Sebenarnya berarti dari warganya sendiri juga yang membuat agak alot. Bisa dikatakan begitu karena memang ada kan, bisa dikatakan begitu. Tapi kita tidak bisa juga menyalahkan karena itu hak individu, karena memang itu wilayah hukumnya, wilayah administrasi hukumnya Kuta Timur kan. Nah itu faktanya seperti itu. Oke, baik, di studio PKTV sudah hadir juga nih warga dari Kampung Sidrap dan juga para ketua RT-nya. Mungkin ada yang mau bertanya ini dengan Bapak Agus Haris tentang bagaimana sih kondisi terkini Sidrap, apakah memang warganya, tadi dari Pak Agus Haris ternyata ada yang warga berKTP Kutim dan juga ada yang Bontang. Sebagai ketua RT seperti apa ini? Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Haris. Iya. Apa kiat-kiat Bapak sebagai wakil rakyat untuk memberikan kesejahteraan kepada warga Sidrap pada khususnya yang notabene sampai saat ini belum memiliki kepastian hukum, terutama itu air. Sampai saat ini ada sebagian yang sudah dapat, tetapi ada sebagian yang belum. Oke, satu aja ya. Oke. Baik, kita jawab dulu ya, Pak Agus Haris. Apakah di Sidrap tidak ada PDAM atau mungkin sumber air yang bikin sumur sendiri? Ada sumur, artinya itu usaha masyarakat sendiri-sendiri. Nah kalau ditanya saya sebagai wakil rakyat, alhamdulillah, karena itu memang wilayah hukumnya Kuta Timur, tentu intervensi APBD ke sana kan tidak bisa, karena itu akan melanggar kalau tidak dibuatkan PKS, perjanjian kerjasama. Sebenarnya pemerintah Kota Bontang, bahkan kami DPRD sudah mendesak, ya bukan mendesak. Kita sudah dibuatkan MOU oleh gubernur, ditandatangani gubernur soal bekerja sama dari seluruh fasilitas pelayanan. Itu ada MOU-nya. Nah, MOU itu memuat beberapa aspek-aspek pelayanan, apakah itu infrastruktur, pelayanan sosial masyarakat, pendidikan dan sebagainya, termasuk PDAM. Itu sejak kami menjadi anggota DPRD itu ada payung hukumnya. Tapi kadang-kadang
tidak ditindaklanjuti secara teknis antar para kepala dinas atau para kepala daerah. Tapi yang jalan sampai dengan sekarang ini adalah seperti kerjasama dengan kesehatan, pendidikan, itu tetap, makanya masih bisa tetap dilayani beberapa, misalnya ada orang sakit, bukan hanya Kota Timur, termasuk Kota Kartanegara yang kita berbatasan dengan Santan, kita sudah buatkan payung hukumnya, itu MOU. Setelah MOU itu ada, itu antara kepala daerah itu membuat lagi kesepakatan. Setelah itu ada lagi namanya paling bawahnya itu secara teknis namanya PKS, perjanjian kerjasama antar kepala dinas. Hal bidang apa saja yang kita mau kerjasamakan. Nah itu jalan saja kalau itu, tapi ada aja payung hukumnya, tapi tidak jalan secara teknis, enggak maksimal lah. Karena ya mungkin sebagian tidak seriusi. Nah hal lain yang bisa kita lakukan, saya banyak berkoordinasi dengan Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim alhamdulillah banyak membantu kami. Ada beberapa titik-titik yang dibangun PKT itu tandon. Ada di RT 21 perbatasan RT 23, dan juga memang sejak lama sudah ada di RT 22 air itu. Dan terakhir kemarin mau dibuatkan tahun ini ya, dibuatkan sumur bor 3 titik, itu juga dari PKT. Alhamdulillah Pupuk Kaltim ini sangat peduli dengan kita. Artinya itu bagian daripada upaya saya sebagai wakil rakyat, karena kan APBD tidak bisa masuk, akhirnya kami undang terus itu Pupuk Kaltim. Bahkan pernah tahun 2000 berapa ya, tahun 2016 kalau tidak salah, itu seluruh perusahaan Kota Bontang itu kami rapat gabungan bagaimana itu pipa air masuk ke dalam. Alhamdulillah di akhir ini akhir tahun lalu pipa induk itu sudah ada, kita melintas dari Guntung ke Lobtuan. Nah sekarang ini proses mengajak masyarakat untuk menyambung. Sudah mulai sekarang PDAM mendata masyarakat, untuk dilakukan penyambungan. Tapi itu murni dibebankan kepada masyarakat biaya, karena kan APBD nggak bisa masuk. Karena pasti akan banyak proses administrasi kalau kita buka kerjasama dengan pemerintah Kota Timur, kan akhirnya pipa induk itu yang menjadi dasar kita. Kalau ada masyarakat mau sambung, ya kita biaya sendiri. Nah ini sudah mulai proses, ada 4 RT yang sudah bersedia. Mudah-mudahan tidak lama, dalam waktu yang terlalu lama ini bisa terrealisasi. Kalau masyarakat Sidrap semuanya mau, berarti semakin murah itu pembiayaan. Karena kan misalnya begini, 1 kilo 1000 meter kan, anggaplah biayanya 150 juta misalkan, kali sekian ratus warga yang mau, kan berarti kan hanya mungkin sekitar 2 jutaan atau 1,5 juta kan. Tapi itu masih pipa induk, belum lagi sambungan ke rumah. Nah mungkin sampai sambungan ke rumah itu mungkin makan biaya sekitar 4 juta lebih, atau mungkin sampai 5 juta. Nah, artinya hanya itu yang bisa kami lakukan, karena kalau dari pemerintah enggak bisa, sudah buntu ya. Enggak bisa, karena itu wilayah hukumnya Kutim. Iya, enggak bisa. Sungguh pun diperbolehkan bantuan keuangan daerah itu ke daerah lain, boleh. Dan kalau Bontang mau sebenarnya bisa, tapi itu panjang proses tadi. Karena Bontang APBD-nya agak lumayan tinggi kan, jadi boleh dia membantu. Apalagi kan warganya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau pertanyaannya tadi itu bagus, apa kiat-kiatnya untuk dalam rangka mesejahterakan masyarakat. Hanya itu kemampuan saya yang bisa, karena kewenangan tidak bisa kita ke dalam intervensi APBD. Tapi untuk mencarikan celah jalan, alhamdulillah saya sudah lakukan sejak dari dulu. Walaupun belum bisa sampai per rumah-rumah gitu ya. Ya ini masih nanti warga sendiri yang menjawab lah, karena saya nggak ikuti proses teknisnya. Kalau untuk penyambungan air ini biar nanti masyarakat yang menjelaskan. Oke, sudah terjawab Ibu. Ada mungkin di rumahnya Ibu belum sampai ya pipa sambungannya ya. Nanti minta sama Pak RT-nya ya. Baik, saya juga mau bertanya dengan Ketua RT ini. Kan tadi sudah dibahas bahwa masyarakat Sidrap ini banyak yang berKTP Bontang, tapi ada yang
sebagian Kutim. Itu ada di wilayah RT mana? Bisa dijawab, Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau berbicara masalah ada warga yang berKTP Kutim, Ya. Dan keluarganya ada. Saya begini, saya sedikit jelaskan kronologisnya aja, karena saya juga sedikit paham lah. Karena mungkin saya lahir itu di zaman kolonial mungkin. Ya. Karena sekarang kan zaman milenial nih. Milenial ya. Ya, jadi saya di zaman kolonial berarti sudah tua. Di penduduk saya itu, di warga saya khususnya di RT 24, Ya. yang berkakak KTP Bontang, kakaknya 125 kakak. Itu Kutim. Bontang. Bontang ya. Ya. Ah. Bontang. Terus mungkin sekitar ada 2-30 kakak saja untuk Kutim. Karena kenapa saya setelah inventarisir mereka, ternyata karena ingin mendapatkan PKH. Oh. Kalau kita di Bontang ini yang bermasyarakat Sidrap tidak dapat. Nah, itulah alasan mereka. Tetapi lagi-lagi kan berbicara apa yang disampaikan tadi Pak Agus Haris, bahwa efek daripada batas inilah, karena namanya jalur itu pasti ribut. Iya. Entah jalur gas atau jalur pipa, pasti ribut itu. Pasti ribut ya. Iya, diributi. Akibatnya itu banyak warga yang gitu karena dapat BLT. Kalau kami di Bontang tidak. Saya aja RT tidak pernah digaji. Walaupun KTP Bontang. Walaupun KTP Bontang. Mhm. Tetapi alhamdulillah kan dapat pelayanan dari kesehatan, Ya. pendidikan dijamin, beasiswa anak-anak. Nah, yang lebih unik lagi begini, ada warga satu kakak, satu keluarga dua kakaknya. Jadi Uniknya gimana? lagi. Nah, iya, sebagai ketua RT seperti apa kok Nah, bisa? inilah yang saya harus pertanyakan ke pemerintah. Sistem administrasi seperti ini boleh enggak berlaku dalam satu keluarga dua kakak? Contoh, karena ingin menjadi pejabat RT suaminya di Kutim atau dusun, dia buat KTP Kutim, pecah satu kakak, istri anaknya sekolah di Bontang. Ya. Nah, inilah yang saya harus diperbaiki tatanan administrasi yang begini. Nah, pertama di RT saya itu kan ada yang menjadi ketua RT Kutim. Nah, aturan administrasi kependudukan sekurang-kurangnya satu RT itu kan minimal 25, paling sedikit sekurang-kurangnya baru dibentuk satu RT. Nah, ini kalau cuma satu kakak itu kan bukan RT namanya, rukun Iya. keluarga namanya. Heeh. Itu bisa kalau di Kutim. Bisa seperti diikuti. itu. Nah, sekarang inilah karena banyak program janji yang ingin dia selesaikan untuk pembangunan Kutim, baru mulai sekarang ini bekerja. Tetapi kan toh kita di masyarakat tidak tergiur hal yang begitu karena efek daripada namanya administrasi pelayanan prima itu kita kejar. Anak-anak kita masa mau sekolah Teluk Pandang, nah sementara cuma 2-3 km dari kilo 3, SMP 5 dekat kilo Iya. 2. Nah, kalau ke Teluk Pandang biaya berapa? Mau ngantari anak-anak terlalu jauh, resikonya juga besar. Nah, inilah yang menjadi kendala masyarakat. Sekalipun itu tetap masyarakat tidak bisa pindah. Iya. Tidak bisa pindah karena contoh di warga saya banyak pedagang sayur, nanam sayur jual di pasar Lok Tuan. Nah, kalau tidak berKTP Bontang tidak bisa dapat lapak. Jadi hubungan ekonominya itu tetap ada terkaitan. Loh, kalau kita ke Kutim, Jadi dia bikin KTP di Bontang maksudnya. iya KTP Bontang. Jadi warga saya itu pemilihnya kalau secara pemilih 320. Nah, Kalau yang penjual tadi berarti 2 KTP, punya KTP Kutim, punya KTP ada Bontang. yang begitu tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Paling ada 2-3 kepala keluarga yang begitu karena saya paham. Karena setiap bulan kita pasti ada validasi data dari kelurahan warga yang mana saja pindah dan yang masuk. Jadi permasalahan mereka sebenarnya dari warganya Bapak ini karena ingin punya status di situ di Ya, Kutim itu karena betul. pengen jadi ketua RT, pengen Betul. kalau ada kegiatan apa-apa dia pengen ada andilnya gitu Iya. daripada di Bontang. Iya. Tapi sebagai ketua RT Pak, apakah Bapak memperjuangkan mereka untuk masuk ke Bontang atau ya terserah mereka? Tidak. Kita sebagai RT itu hak setiap asasi manusia berKTP di mana saja. Di mana saja, tidak ada. Dan bahkan yang lebih unik lagi, banyak warga saya ada dari Bontang Baru, Lok Tuan, bermukim di tempat saya belum cabut KTP. Ada sekitar 40 rumah, 40 kakak. Kita kan sebagai RT harus tahu lah semua Iya. begitu. Saya setelah ini kan sudah sekitar perjalanan prosesnya ini sekitar 20 tahun ya. Iya. 23 tahun lah. Nah, bantuan Kutim juga pun ya begitu-gitu toh.
Nah inilah yang menyengsarakan kita dari sekian 78 Indonesia Merdeka masih berlumpur di sidrap dalam. Ya itulah makanya kita Ketua DPR ini perwakilan rakyat lah setidaknya ya. Tapi seandainya nanti diperjuangkan Pak dan bisa masuk Bontang, yang tadinya warga Kutim mau nggak kira-kira? Itu saya serahkan nanti kepada pemerintah seperti apa mekanisme mengembalikan atau bagaimana, kita tinggal kesempatan warga saja. Oke. Ya karena ada yang menjadi ketua BPD, anggota BPD minimal. Ya, Di Kutim. Iya di Kutim, ada warga saya. Nah itu nanti apakah akan kesulitan? Akan kesulitan karena kita kan sudah memang harus kompak. Makanya itu sangat bersyukurlah satu kampung sidrap yang namanya sudah sidrap, alhamdulillah sudah melahirkan 2 generasi anggota dewan, baik Haji Bayab maupun Pak Gus Haris. Bukan saya melihat Guntung atau sidrap bandingkan, tidak. Cuma kita ya haruslah optimis bahwa sidrap harus ada yang selalu regenerasi melanjutkan di parlemen. Oke. Karena saya begini-begini, saya terus terang saja bahwa saya sampai mati di Bontang. Iyalah Pak. Enggak, persoalan bukan Bagaimana itu. lagi? Orang Kutim saja meninggal hari ini dikubur di Bontang. Apalagi saya yang notabene KTP Bontang kan. Ya, Kan betul. tetap dikubur di Lempake. Enggak, di Kutim enggak ada. Nggak di Teluk Pandan Nggak kan ya ada Pak ya? itu. Makanya saya sudah berjanji begitu. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. terima RT 2 berapa tadi? 24 ya? 24. 24 ya, terima kasih. Saya mau kembalikan ke Pak Agus Haris nih Pak. Dari warganya sendiri aja karena pengen status, mereka lebih milih Kutim. Jadi perjuangannya seperti apa ini Pak Agus Haris? Milik Kutim enggak. Kalau warga sebenarnya 100% bulat itu mau ke Bontang. Jangankan warga sidrap, orang dari dusun Teluk Pandan sana mau ke Bontang. Tapi ini hanya karena PKH tadi ya? Ya, PKH, itu seperti ya apa? sebagian. Makanya tadi saya bilang bahwa ya mungkin sekitar 50-an orang itu yang ke sana. Ya mungkin karena terdesak soal ekonomi kan. Jadi perjuangan itu sedikit terabaikan. Ya kalau pilihan itu diambil ya tentu kami nggak bisa melarang. Karena persoalan ekonomi kan. Akhirnya ya itu makanya saya tadi bilang seandainya tidak ada keluar itu, Iya, ada beberapa kakak yang pilih di sana ya. udah lama selesai sebenarnya, udah lama selesai. Tapi kan yang begini-begini kalau ada persoalan seperti ini, ada saja pihak-pihak ketiga itu yang menjadi bagian sehingga persatuan itu tidak pecah. Persatuan itu akhirnya pecah. Akhirnya pecah ya. Ya karena kalau tidak begitu bukan berjuang namanya. Bukan berjuang. Tapi ya saya jujur selama ini banyak ragam sudah yang menilai saya. Ada yang bilang ya gagal, ada yang bilang ya tidak mungkin, ada yang bilang ya mustahil lah dan sebagainya. Ya saya anggap bahwa itu dah bagian penilaian masyarakat. Yang tentu saya tidak bisa marah karena memang sampai saat ini faktanya saya memang belum berhasil kan. Faktanya saya belum berhasil memperjuangkan itu. Tapi saya tuh naikkan janji saya bahwa saya tidak akan pindah di sidrap. Saya akan tetap. Andai pun misalkan semua warga sidrap itu ke Kutai Timur, tinggal saya seorang diri, saya tetap akan berjuang. Saya tidak akan pernah merubah KTP saya. Ya? Tidak pernah, karena saya tahu persoalannya bahwa perundang-undangannya tidak sesuai. Peraturan menterinya jelas cacat hukum. Menurut saya makanya itu kita uji ini sekarang. Makanya kami uji. Kita uji apakah Mendagrinya bertahan atau bagaimana. Karena kalau di MA ini kan beda dengan proses di MK. Kalau di MA ini pengacara pun tidak bisa masuk. Jadi hanya mereka saja yang ada di dalam. Hanya hakim-hakim yang memang sudah ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Tapi waktu saya ke sana katanya sudah 2 kali diundang pihak kementerian. Nah biasanya kalau di Mahkamah Agung itu biasanya kalau yang normalnya biasa 4 bulan, 5 bulan. Jadi kalau bulan Juli, Agustus, September, harusnya sudah Oktober, selesai nih ya? November ya mungkin November atau bulan 12 kali. Mudah-mudahan bulan November ini atau paling lama bulan 12 sudah ada
informasi. Makanya kalau sudah seperti ini tinggal ya kita berdoa saja, berdoa karena segala sesuatunya yang punya kehendak otoritas itu kan hanya yang kuasa kan. Betul. Yang penting manusia ini tetap berusaha. Seperti saya tetap berusaha. Aku jujur ya kadang-kadang makanya situ jarang saya ke belakang. Kenapa? Maksudnya masuk di tengah-tengah kampung itu karena saya merasa belum berhasil. Malu-malu juga saya. Malu-malu juga ada malu juga. Malu. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita Bapak Ya. Agus Haris, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan tema usaha DPRD Perjuangkan Kampung Sidrap sampai saat ini yang masih tarik ulur, namun sesaat lagi tetaplah di Bincang Parlemen. Baik, kembali lagi di Bincang Parlemen. Pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita dengan Bapak Agus Haris. Kalau tadi sudah membahas panjang lebar nih dengan warga di Kampung Sidrap, sekarang saya ingin tanya bagaimana kabar terbarunya gugatan dari Kampung Sidrap ini ke Mahkamah Agung. Ya, kabar terbarunya kan kita memang kami nggak bisa masuk kan, hanya mencari informasi lewat pengacara langsung, Pak Hamdan Zulfa, dan saya berkunjung langsung ke sana di awal bulan kemarin, ketemu langsung dan berbincang langsung. Akhirnya saya dikasih materi gugatan itu setebalnya seperti bantal itu, seperti bantal. Infonya sudah dua kali dilakukan persidangan. Baru sampai di situ. Dan saya juga tanya ke bagian hukum Pemkot Bontang juga sama bahwa sudah 2 kali proses persidangan. Tapi hasilnya kita belum tahu. Karena pengacara juga tidak dikasih tahu. Karena memang tertutup ya kalau di Mahkamah. Tertutup. Nanti setelah di hakim-hakim MA itu selesai ya hasilnya tinggal diumumkan saja, sampaikan ke pengacara. Tapi butuh waktu berapa bulan mungkin? Apa sampai tahun? Kalau biasanya sih ya 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan segitu. Bagaimana keinginan dari Agus Haris yang sudah memperjuangkan ini? Ya keinginan kita cepat-cepat dia putus dan menang, itu kan keinginannya itu. Dan mudah-mudahan doa-doa kita selama ini bisa dijabah yang kuasa ya. Betul. Karena saya jujur setiap saya sholat nggak pernah saya tidak berdoa itu. Sejak mulai tahun 2005 berjuang itu sebelum anggota DPRD sampai sekarang saya tidak pernah lepas berdoa setiap sholat. Setiap sholat ya. Setiap sholat ada satu doa itu ya. Pasti saya minta doa itu. Sidrap masukkan di Bontang. Iya, tidak pernah lepas. Kita belum tahu nih kalau dari warganya sendiri seperti apa. Saya yakin juga beliau berdoa. Sampai ya. Oke, baik. Kalau kita melihat dari fasilitas umum yang ada di Sidrap, ada sekolah, mungkin ada posyandu juga. Itu apakah juga dapat sentuhan anggaran dari pemerintah Bontang atau sepenuhnya itu dari Kutim harus meminta juga ke sana? Enggak, kalau kita dari pemerintah enggak ada. Enggak ada ya. Kalau infrastruktur agak sulit memang, karena itu harus tahapannya tadi melalui proses perjanjian kerjasama kan. Tapi sejauh ini sih sepertinya nggak ada kalau infrastruktur. Kalau pelayanan lain ya seperti kesehatan, pendidikan ya masih ya. Kan, ya tidak ada. Paling kalau ada mungkin dari perusahaan. Tapi kalau kita lihat, kalau kita berkunjung ke Sidrap, ada beberapa sekolah yang memang akhirnya terbengkalai seperti itu karena memang mungkin di Kutim dan pemerintah Kota Bontang mau memberikan bantuan pun serba bingung gitu. Iya, itu dua hal memang yang harus dialami oleh warga di perbatasan ya. Karena seperti Bontang nggak bisa masuk APBD. Mungkin juga pemerintah Kutai Timur mau ngasih, mungkin ya, ini dugaan. Mau ngasih, tapi apa yang aku kasih bukan warga aku kan? Mungkin begitu. Mungkin jalan, mungkin kalau infrastruktur jalan, saat ini aku dengar lagi mereka bangun di dalam RT 24. Mungkin baru itu setelah desas-desus pemerintah Bontang, masyarakat serius untuk
menempuh upaya hukum, baru pemerintah Kutai Timur itu memperbaiki infrastruktur jalannya di dalam. Baru itu saya dengar, baru itu yang mau dibangun, pengerasan jalan. Tapi di dalam ya? Ke dalam, kalau di luar kayaknya enggak, karena di luar ini kan sudah dibangun Bontang sejak dari dulu kan, Iya. sudah dicor sebagian, sudah dicor. Tapi di RT 24 ke dalam sudah mulai pengerasan jalan dia. Apakah nanti juga dicor atau bagaimana, saya enggak terlalu paham. Karena memang serba salah. Dia mau full. Tapi memang di Sidrap itu ada bukan hanya persoalan status hukumnya dan status lainnya. Karena Sidrap itu masuk dia sebagai TNK kalau tidak salah, sehingga juga agak sulit. Kan TNK tidak bisa dibangun, ya? masuk TNK, jadi ada dua persoalan hukum di situ dia, TNK. Tapi mungkin pemerintah Kutai Timur melihat wah ini harus dibangun karena lama-lama ini masyarakatnya tidaklah semua mau pindah ke Bontang, akhirnya dia bangunlah sekarang. Baru mulai di tahun ini pengerasan jalan. Ya. Setelah dia, padahal sebenarnya begini, kalau seandainya di tahun 2005 itu pemerintah Kutai Timur langsung membangun secara maksimal di Sidrap, mungkin tidak begini kita sekarang. Kan sebenarnya masyarakat ini tidak memilih-milih sebenarnya pemerintahan, tapi yang dilihat adalah pelayanannya. Ya. Nah memang selama ini yang melayani adalah Bontang, kebetulan memang dekat, ya hanya dia tetap milih Bontang. Seandainya dulu pemerintah Kutai Timur itu dia bertanggung jawab sepenuhnya bahwa dia, karena setelah dia tahu bahwa itu adalah wargaku, itu adalah wilayahku, langsung dia bangun 100%, mungkin orang senang-senang aja ke sana kan. Tapi persoalannya sekarang kalau bicara pelayanan, ya kita banding saja ke Kutim itu 70 kilo, ke Bontang cuma 1 jengkal. Ya. Ada apa-apa di Sidrap tinggal naik di rumah sakit Pupuk Kaltim bisa. Atau ke RSUD, atau ke Amalia, atau ke mana, atau ke Yabis, dekat, tidak sampai 10 kilo, hanya kisaran 2 kilo, dibanding ke Kutai Timur 70 kiloan. Jadi memang mestinya juga Kutai Timur itu melihat dari aspek itu, tidak usah dipertahankan. Udah, karena memang seluruh masyarakat di situ maunya Bontang dan pendekatan pelayanan yang prima juga sesuai nafas undang-undang otonomi daerah. Mestinya pemerintah Kutai Timur itu tidak mempertahankan itu. Kalau satu visi kita, satu pemahaman bahwa pelayanan sesungguhnya pemberian akses ke masyarakat adalah pelayanan yang baik. Tapi ini justru mempertahankan, hanya memperkeruh masalah. Ya. Memperkeruh masalah. Jadi saya katakan dulu kan sering komunikasi ke mereka. Saya bilang tolonglah tidak usah dipertahankan. Kasih saja, kan tuh juga di sini juga tidak ada pemilihnya. Apanya mau dipertahankan? DPR-nya tidak ada suaranya di situ. Suaranya bupati tidak ada di situ kan? Ya. Jadi apa yang mau dipertahankan? Nah, sementara karena kalau bicara negara kesatuan Republik Indonesia kan semua sama. Kita harus layani dengan baik warga kita. Tapi ya ternyata pemerintah Kutai Timur mempersoalkan itu. Akhirnya jadi seperti ini kan. Ya. Nah, sementara kita juga maunya kami dilayani yang dekat. Nah, seperti itu. Jadi persoalan itu. Jadi mungkin perlu dilemhanas ulang, mungkin barangkali ini Bupati Kutai Timur dan DPRD-nya, supaya dia paham bahwa kita ini pejabat yang bisa mempengaruhi kebijakan itu, yang kita dahulukan adalah kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik. Iya. Bukan kepentingan politik. Jadi mungkin saran saya begitu, seandainya dia berbicara langsung sama bupati atau DPR, aku kasih tahu bahwa mungkin bapak-bapak, kalau bupati kan dia mengikuti Lemhanas, kalau DPR kan enggak. Ya. Tapi mungkin nanti suatu saat ada juga DPRD Lemhanas. Mungkin itu yang perlu disampaikan, bahwa dikedepankan itu pelayanan, jangan bicara bahwa melulu politik. Betul ya. Ya, melulu politik. Oke. Ya. Saya kembali ke para ketua RT nih, Pak Agus Haris. Saya mau bertanya lagi nih kepada ketua RT, harus ada yang jawab ya. Kalau di warganya sendiri yang ber-KTP Kutim, apakah memang sebelumnya warga tersebut memang hari-harinya memang di Kutim, dan mungkin ada
sebelumnya memang keluarganya itu di Kutim, terus dia bangun rumah di Sidrap seperti itu. Mungkin ada yang bisa jawab? Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terkait dengan itu bahwa hak setiap orang untuk memilih tempat untuk berKTP itu adalah hak asasi. Ya. Cuma persoalannya juga dilatar belakangi oleh sumber kehidupan. Jadi ada memang warga yang awalnya memang KTP Bontang, tapi karena dia mencari pekerjaan seperti misalnya jadi RT, dia jadi apa namanya itu perangkat desa. Ya kan lucu juga kalau dia perangkat desanya di sana baru dia KTP Bontang. Akhirnya muncullah persoalan tadi, ada yang dibagi dua, suaminya RT tapi kakak Kutim. Nah, tapi istrinya tetap dia tetap menerbitkan kakak Bontang. Jadi dalam satu rumah ada dua kakak. Jadi ya kita tidak bisa mempersoalkan karena dia tanya aturan mana yang kami langgar, orang memang punya identitas. Tapi demi untuk menjaga kondusivitas masyarakat, kami tetap menghargai mereka. Karena kalau kita mau ribut-ribut tentang mempersoalkan posisi mereka, maka akan terjadi keadaan yang tidak kita inginkan. Jadi tidak perlu kita persoalkan karena itu untuk demi menjaga kebersamaan. Ini adalah sebenarnya itu juga menjadi masalah Pak, karena kalau kita perjuangkan ya untuk ke Bontang, apakah mereka nanti akhirnya mau ikut ke Bontang atau mau ke Kutim kalau dia pekerjaannya aja di Kutim gitu. Sebenarnya sih kalau Sidrap itu diberi pelayanan, saya yakin 100% akan milih masuk Bontang. mau kembali ke Bontang. Kalau sebenarnya misalnya insya Allah keputusan dari mahkamah itu memihak ke Bontang, saya yakin dan percaya bahwa dia akan kembali ke Bontang. Karena tempat tinggalnya, cari makannya. Karena secara otomatis kalau misalnya itu sudah terjadi, maka RT di situ sudah harus terhapus. Kalau misalnya keputusan MA itu sudah memihak ke kita, ya, ke Bontang ya. Ya, kalau sudah memihak ke Bontang, secara otomatis dualisme pemerintahan di Sidrap itu akan sudah berakhir. Yang sekarang itu masih sulit kita menyelesaikan persoalan itu karena ada duit pemerintahan. Iya. Ada pemerintahannya Kutim, ada pemerintahannya Bontang gitu. Ya, artinya Bontang itu sebenarnya pemerintahnya yang saya itu tidak ada, tapi KTP mereka ada. Cuma kan yang menjadi ironis ada gini. Kita itu KTP Bontang dilayani di Bontang, hidupnya di Bontang. Tapi kok kita diakui seolah-olah kita tidak boleh dilayani oleh orang lain gitu loh. Tidak boleh dilayani dari Bontang, padahal kita itu punya KTP di Bontang. Iya. Nah, manakala misalnya orang-orang Sidrap itu pergi ke Kutim mau minta pelayanan, otomatis kan ditolak. Iya. Karena pelayanan itu didasarkan pada KTP. Iya. Nah, bagaimana ini yang menjadi pertanyaan saya? Bagaimana sih pelayanan pemerintah Kutai Timur itu? Orang yang dilayani itu adalah warga yang ber-KTP Kutim. Nah, kenapa kalau orang sudah bicara Sidrap langsung mereka komplain? Tapi KTP-nya KTP Bontang. Iya, KTP Bontang, tapi kan dia melarang untuk pemerintah Bontang misalnya memberikan pelayanan ke Sidrap. Dia protes itu. Dia bilang tidak boleh karena itu wilayah kami. Kan tidak ada aturan yang mengatakan bahwa dilarang melayani orang yang tidak ber-KTP setempat. Persoalannya gini, kalau itu terjadi maka mahasiswa yang Bontang yang tinggal di Jawa tidak boleh juga diberi beasiswa karena dia tidak tinggal di Bontang kan, walaupun KTP Bontang. Seharusnya kami itu sederajat dengan mahasiswa yang KTP Bontang tinggal di Samarinda. Berhak juga mendapat pelayanan dari Kota Bontang. Karena kami KTP Bontang cuma
kebetulan berada di luar wilayah Bontang. Oke. Sebenarnya seharusnya begitu sih, cuma kan Tapi kalau untuk pelayanan kayak kesehatan gitu ya, kan masih kalau bisa kesehatan, ya Pak? oke, kesehatan, pokoknya non Ya. fisik oke. Oh, yang masih Berjalan. Yang masih diperebutkan, yang masih diributkan ini karena infrastruktur seperti Iya, itu ya. yang berbentuk fisik. Oke, baik. Saya kembalikan ke Pak Agus Haris nih. Seperti Ya. apa Pak Agus Haris? Ya, tadi sudah aku Kembali jelaskan lagi ya, tadi. kalau infrastruktur memang agak susah ya Tidak dari bisa. pemerintah ya. Susah. Sungguh pun bisa, tapi memang panjang tadi kan. Tadi aku sudah jelaskan. Sudah aku jelaskan tadi di sesi kita istirahatkan kalau soal infrastruktur itu. Ya memang yang paling terbaik saat ini adalah menempuh upaya hukum tidak ada. Jadi supaya semuanya kalau kita menang itu sudah perjuangan akhir ya. Jadi nggak ada lagi variabel sepotong-sepotong pelayanan. Ya, jadi maka dengan melihat persoalan sidrap itu, karena ini kan sudah sangat panjang kami kan. Bayangkan sejak tahun 2005 kami berjuang, semenjak kami belum jadi anggota DPRD masih kumpul-kumpul di sidrap. Sekarang 2023 hampir 20 tahun kami Berjuangkan ya. Akhirnya ini juga lah yang mengantar saya jujur ya ke DPRD. Akhirnya kan dulu waktu masih kami sama-sama teman-teman nih. Kayaknya kalau kita di DPRD itu cepat kami selesaikan. Ternyata terpilih 2014. Susah ternyata ya. Ternyata susah karena aturan kan, Iya. hukum ya kan, undang-undang. Nah untuk merubah itu ya harus melalui juga yang membuat kan. Nah Harus dikembalikan. harus kembali. dikembalikan. Nah itulah akhirnya dengan perjalanan panjang ini dari semua usaha upaya yang kita sudah lakukan, bayangkan itu 200 kali pertemuan lebih kami lakukan ini. Saya waktu DPRD itu 2014 dilantik bulan Agustus, bulan 12 saya langsung ke Kutai Timur. Waktu itu ketemu langsung dengan DPRD-nya langsung, komisi gabungan dipimpin oleh Pak Sekdanya waktu itu. Saya langsung ke sana minta. Saya bilang demi persaudaraan, ya tolong dilepaskan aja itu sidrap ke Bontang. Dia bilang, ya kita mau, tapi ini kan hukum katanya. Yang wakil bupati sekarang yang begitu. Iya. Kalau kita ini mau, tapi kan harus dirubah dulu undang-undangnya. Silakan rubah saja dulu undang-undangnya baru. Artinya kan tidak mau kan? Iya. Padahal kalau pemerintah Kutai Timur mau, kita tidak perlu ke sana, tidak perlu ke Mahkamah Agung, tidak perlu ke MK. Tapi kan tetap harus mengubah. Iya, tapi kami tidak perlu ke sana. Tinggal kalau misalnya nih, kalau Anda kan kemarin itu 2019 yang diinisiasi oleh gubernur kan, kalau itu jadi, ya sudah selesai di sini. Iya. Tinggal tanda tangan sepakat dirubah bunyi undang-undang itu, bunyi Permendagri itu. Tapi karena dia ada yang sampai ke Dia menolak, Iya. akhirnya sampai. Nah, waktu saya di sana itu terjadi dialog tegang-tegangan juga, karena almarhum itu Pak Andi Sereng mengatakan bahwa itu jangan dicaplok-caplok, itu tanah kami. Saya bilang nggak ada tanahmu di sini, tanahnya masyarakat, ya kan? Yang punya tanah kan masyarakat. ya. Panjang lah perdebatannya, intinya mereka nggak mau. Ya. Intinya Yang mereka penting nggak intinya nanti masih menunggu dari MA ya, semoga aja ya Jadi- kita sama-sama berdoa lah ya. Nah, tinggal itu sekarang Mas kita Haris. berdoa. Mungkin dari Ketua RT ada yang nambahin, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berbicara tentang sidrap, memang sudah konteks ini tingkat nasional, Mbak, sebenarnya. Iya, betul. Karena apa? Sudah sekitar 20 tahun masalah sidrap tidak terselesaikan. Dengan munculnya Pak Agus Haris 2014 dilantik. Nah, di situ ada bergejolak. Artinya beliau juga sangat komit sampai sekarang. Dan meskipun masih belum membuahkan hasil, akan tetapi dari celah-celah yang bisa diambil dan komunikasi dari pihak perusahaan dengan DPR sama forum 7 RT, Ya. dan perlu saya perkenalkan ini Pak Yohanes selaku ketua forum 7 RT dan saya sendiri sekretaris. Ya. Ya selama ini alhamdulillah cukup intens untuk berbicara tentang sidrap.
Nah, alhamdulillah tentang keberhasilan ataupun tidak keberhasilan dari beliau tinggal nunggu waktu Mbak sebenarnya. Ya. Kalau waktu ini dengan jeda kira-kira Desember itu Allah mengendaki Sidrap masuk bagian daripada Bontang, ya alhamdulillah. Tapi kami masyarakat Sidrap sendiri sudah konsekuensi memang harus jalan terakhir adalah hukum. Nggak ada apa-apa yang pasti hukum, apalagi dengan bicara dengan Kutim. Kutim itu sudah sejengkal tanah pun tidak akan aku lepas. Sampai dinyanyikan dengan Megizet sejengkal tanah. Tidak akan aku lepas, itu juga pernah diucapkan sama anggota DPRD Kutim. Nah, padahal apa? Coba berbicara tentang sosial, masyarakat, kepedulian, sebenarnya cukup banyak. Nah, alhamdulillah dari Bontang, meskipun selama ini yang membantu dari tingkat pendidikan sama kesehatan, alhamdulillah masih berjalan. Juga surat-surat dari RT itu masih terakui, Ya. domisili dan sebagainya, permohonan mau nikah dan sebagainya itu juga masih diakui dari Mau menikah lagi ya? diakui Lewat dari Bontang ya? Iya, dan alhamdulillah meskipun dari RT selama 12 tahun itu sabar menunggu tidak dapat honor. Ya. Dan itu memang harus kita akui. Dan alhamdulillah teman-teman masih sabar. Dengan adanya ini semoga jelas masyarakat konsekuensinya mau tidak mau payung hukum berjalan. Ya. Kalau sampai ini gagal, kita juga mau tidak mau payung hukum harus tetap membutuhkan desa. Itu kita sudah setuju ke situ arahnya. Tapi mudah-mudahan dengan perjalanan waktu sampai ke MA, yang mudah-mudahan juga dari Pak Agus Haris selalu koordinasi dan komunikasi dengan Pak Hamdan akan membuahkan hasil. Dan alhamdulillah terkait dengan PDAM, Mbak. Ya. Saya merapat ke PDAM sebentar sedikit. Alhamdulillah PDAM sudah mau masuk ke Sidrap, meskipun sebagian sudah masuk dari lewat Guntung, sudah masuk ke RT 22 di tempatnya Pak Yohanes, tapi belum sampai naik ke semuanya. Ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya sudah masuk, ini masih proses berjalan dari RT 21 sudah. Nah, alhamdulillah sudah 167 KK yang disurvei sampai DAM, terus didampingi dari teman-teman relawan. Sudah 120 ini kita masuk formulir berkas. Alhamdulillah ini berkas sudah masuk dan insya Allah dalam nggak waktu lama, dan mudah-mudahan dari masyarakat Sidrap untuk di RT 21 bisa terselesaikan untuk formulir masuk dengan ACC semua. Nah, setelah itu baru lanjut ke RT berikutnya. Alhamdulillah ini sudah berjalan, Mbak. Jadi mohon kita semua saling berdoa, Sabar mudah-mudahan. ya, Pak, Iya, tetap sabar, Mbak. Intinya memang harus sabar, Mbak. Karena kunci adalah sabar. Alhamdulillah beliau memang cukup sabar, Pak Agus Haris. Iya, Betul. berpuluh-puluh tahun, Pak. Iya, betul, Mbak. Cukup sabar memang. Tetap kita dampingi terus dari RT dan masyarakat. Berarti kalau untuk air sudah diperjuangkan ya, sampai ke rumah-rumah sudah ya, tinggal ke Belum. Kalau sebagian masih sudah. formulirnya ini masih apa ya, mengumpulkan 19 sudah sama 22 sudah sebagian. Nah, ini mau merambah ke RT 21, pemasangan pipa induk. Setelah itu kan tinggal sambungan ke rumah. Ya. Itu. Nah, alhamdulillah proses sudah berjalan dan semoga nggak lama sudah proses Bisa, selanjutnya lah terselesaikan. Nah, harapan kami kita semua termasuk dari pemerintah Bontang Ya. dan Kutim cobalah menyadari. Nah, langkah kami di Bontang untuk menuju ke payung hukum, biarkanlah proses itu berjalan. Jangan diutak-utik. Jangan Memang dihalangi ya, Pak ya. Betul, Mbak. Memang pro kontra di masyarakat memang ada. Dan itu adalah salah satu adalah jamaah kami. Satu rumah ada 2 kakak. Memang pencaharian dia salah satu pejabat Bapeda di RE Marta Dinata. Jadi memang itu salah satunya, dan mungkin masih banyak yang lain, ada juga yang sebagai guru, ada juga di situ. Nah, sebagai honor juga ada. Jadi adalah salah satu upaya kita semua
Tapi intinya Mbak, alhamdulillah masih kondusif Sidrap, itu memang intinya. Dan diwanti-wanti juga dari Humas, pokoknya Sidrap tetap kondusif, mudah-mudahan. Nah akhirnya dari pihak PKT juga alhamdulillah sudah membangunkan untuk sumur bor. Nah 1 titik sudah terselesaikan, tinggal kita untuk dimanfaatkan sama masyarakat. Saya sudah koordinasi dengan Humas, selesaikan, sudah tinggal proses selesai di masyarakat, meskipun tanpa acara seremoni, jadi gak apa-apa, itu sudah komunikasi dari Humas. Nah mungkin itu dari kami dan harapan-harapan itu semua semoga tetap terselesaikan, dan kita kalau sampai goal, insya Allah kita akan syukuran Mbak, nanti kita undang PKTV. Oke, Terima kasih. Siap. Ya, Pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tambahin sedikit, Pak. Siap. Ada monggo. saya tambahin sedikit. Iya. Saya cuma mau menyampaikan begini. Tadi Pak Agus Haris menyampaikan kalau Mbak Rahma menyampaikan ada tidak fasilitas pasum yang dibangun di Bontang? Ada. Itu dana blok rem mulai dari Parit. Ada. Yang kedua di tempat saya kan punya masjid namanya Masjid Al Hijrah. Itu APBD Bontang itu 150 juta. Nah, kira-kira kemudian pada tahun 2000 itu kan sungai di belakang itu dikerok. Waktu zamannya Pak Sopyan. Ya. Yang ketiga ini bantuan 1 peta sekolah dasar di tempat saya. Ada masih sekarang. Nah, itu memang tanahnya itu dibeli dari, ada dulu PUKK waktu zamannya Pak Gatot Priambodo. Iya. Dibelilah lahan itu 1/2 hektar kayaknya, baru dibantu PKT 1 petak, 1 barak. Kemudian Bontang lagi membantu 1 barak. Nah kira-kira kalau kita masyarakat selalu ingin berbicara tentang lagi ke politik, itu sangat jauh itu. Tidak bisa. Iya. Nah itulah saya mau kasih gambaran masyarakat, kalau ada yang ke Kutim, itu hanya karena teriming dari bedah rumah. Iya, betul. PKH program keluarga harapan itu, yang bantuan-bantuan yang bagi saya kalau masyarakat yang seutuhnya tidak pedulikan itu. Yang memang loyal kepada, karena saya tahu persis warga saya. Dia tidak pedulikan hal-hal yang begitu. Yang penting pelayanan prima dekat. Itulah tadi nafas daripada otonomi daerah, pelayanannya. Nah kalau kita sudah otonomi daerah kemudian kita terlayan ke Kutim, ya jadi korban lah kita ini masyarakat Sidrap. Itulah mungkin itu saya sekedar tambahkan pasum-pasum yang dibantu dari Bontang. Ya sebenarnya ada aja ya Pak ya, Ada. untuk pembangunan Masjid kami buktinya masih ada masjid juga. Yang kemudian untuk marbotnya imam digaji per bulan dari juga ya, pemerintah. dari pemerintah Bontang ya. Cuma RT-nya tidak digaji, tidak apa-apa, kerja sosial. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Iya, itu. Ikhlas. Iya. Demi itu sudah kerja sosial. Itu kan pahala jadi cari. Betul. Pahala. Semua RT kalau yang di Sidrap harusnya memang sabar dan ikhlas Pak Iya, ya. karena terakhir itu 2012 masih terima honor. Ya sekarang terima rumah tangga saja. Oke, yang penting kan masyarakatnya mempercayai Bapak dan Ibu ini jadi RT. Yang penting stempel jalan, tanda tangan, honor enggak usah. Iya, betul. Oke. Iya. Sudah? Sudah, terima kasih itu saya sampaikan. Terima kasih Pak RT ya. Iya. Oke, tidak ada tambahan dari Bapak Ibu lagi? Oke, sip. Baik, Ketua ternyata dari Pak RT dan juga forum dari RT di Sidrap ada sisi positifnya juga dari pemerintah Kota Bontang. Berarti perjuangan dari Bapak Agus Haris di DPRD cukup maksimal ya. Bagaimana maksimal ya Bapak Ibu ya? Oke, baik. Untuk terakhir Pak Agus Haris, bagaimana harapan untuk Kampus Sidrap ini terutama? Ya, yang pertama kami mohon doa restu dari seluruh masyarakat Sidrap khusus ya, agar tidak henti-henti berdoa setiap waktu, dan juga seluruh masyarakat Kota Bontang membantu kita doakan, karena hanya itu yang bisa kita lakukan, tidak ada lagi. Upaya usaha sudah sangat maksimal menurut kami. Surat semua kita sudah layangkan kemana-mana, tinggal Tuhan aja lah yang kita tidak surati. Tinggal berharap. Iya, tinggal kalau berdoa ya, tapi surat belum. Jangan. Semua surat kita sudah layangkan kemana-mana, dan sampai di 2018 kalau tidak salah, saya ke Pulau Seram Barat melihat
perbandingan itu, bagaimana bisa menempuh upaya hukum. Karena kan begini, tambah sedikit ya. Iya. Ada pemahaman di pemerintah bahwa untuk menggugat secara hukum peraturan menteri itu nggak boleh. Karena bagaimana mungkin pemerintah menggugat pemerintah? Ada pemahaman begitu. Iya. Tapi saya nggak pernah berhenti karena saya yakini hukum itu boleh digugat kalau itu tidak dipenuhi 3 aspek tadi. Dan alhamdulillah sekarang bisa, terbuktikan bisa. Jadi itu kalau harapan sekarang, harapan kita berdoa, bantu doa semuanya masyarakat Kota Bontang. Dan insya Allah kita menang. Amin. Amin. Hanya itu, tinggal itu yang bisa kita lakukan sekarang. Oke. Dan pemerintah, terima kasih pemerintah dan seluruh teman-teman DPRD. Memfasilitasi Ya, semuanya fasilitasi semuanya, 24 DPRD, pemerintah Kota Bontang, kepala daerah, dan seluruh jajaran pemerintahan yang membantu ini. Karena kalau DPRD mau, pemerintah nggak mau, nggak bisa juga. Iya, betul. Pemerintah mau, DPRD nggak mau, nggak bisa juga. Akhirnya tentu terima kasih tak terhingga kepada semua pihak, khususnya pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Bontang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Bapak Agus Haris sudah hadir di Studio PKTV dan membahas panjang ini tentang Kampung Sidrap. Yang kita harapkan ya semuanya bahwa Kampung Sidrap bisa kembali ke Kota Bontang. Dan terima kasih juga kepada Ketua RT di Kampung Sidrap dan juga warga Sidrap. Kita berdoa sama-sama ya, semoga di November-Desember nanti ya, Pak Agus Haris ya, keputusannya Sidrap menang. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa PKTV, saya Rahmat Alita pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di Bincang Parlemen di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.